Halo, nama saya Dr. Eko Nugroho. Saya adalah seorang dokter spesialis kedokteran keluarga yang tahun ini genap berusia 84 tahun. Selama 40 tahun, saya telah mendukung kesehatan masyarakat di lingkungan kita. Jika Anda mendengar apa yang akan saya sampaikan hari ini, Anda pasti akan sangat terkejut. Perubahan yang terjadi pada tubuh kita setelah melewati usia 70 tahun jauh lebih beragam dan serius daripada yang kita bayangkan. Tahukah Anda bahwa massa otot yang diperlukan untuk mengerahkan tenaga berkurang sebanyak 8% setiap tahunnya 8%? Apa artinya ini? Secara perhitungan sederhana ini berarti dalam 10 tahun hampir 80% otot Anda bisa hilang. Ini berbeda dengan sekadar menjadi kurus. Anda pasti pernah melihat orang-orang yang tampak hanya tinggal kulit dan tulang karena ototnya habis, bukan? Orang-orang seperti itulah yang berada dalam kondisi penurunan massa otot secara drastis. Karena tidak ada kekuatan pada otot, maka wajar saja jika mereka yang berusia 80-an tahun menjadi lemah dan sering terjatuh. Namun Bapak dan Ibu sekalian, jangan menganggap ini hanya karena faktor usia semata. Mengapa selama bertahun-tahun memeriksa banyak pasien lansia, ada satu hal yang saya pahami dengan pasti, yaitu meskipun usianya sama, ada orang yang benar-benar sehat, sementara ada juga yang merasa sangat menderita. Apa perbedaannya? Jawabannya adalah protein. Sayangnya banyak orang yang salah kaprah. Mereka mengira karena telur mengandung banyak protein, maka cukup dengan makan banyak telur saja sudah baik. Bahkan saat saya memeriksa pasien, banyak yang berkata, karena dokter menyuruh saya mengonsumsi protein, saya makan 1 butir telur setiap hari. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini. Telur memang bagus, tetapi ada makanan yang jauh lebih unggul daripada telur untuk asupan protein. Dan saya akan mengajarkan rahasianya mulai dari makanan tersebut hingga bagaimana cara memakannya agar tubuh kita dapat menyerapnya dengan tepat. Jika Anda menyimak video hari ini sampai selesai, Anda akan memiliki pandangan yang benar-benar berbeda mengenai makanan sumber protein. Mari kita mulai pembahasannya secara mendalam. Saya akan menjelaskan dengan tepat kepada Anda mengapa semakin bertambah usia protein menjadi semakin penting. Bayangkan, seorang pemuda berusia 20-an dan seorang lansia berusia 70-an sama-sama memakan 1 butir telur. Apakah telur itu akan diserap dengan cara yang sama? Tidak sama sekali berbeda. Orang muda mungkin menyerap lebih dari 90%, tetapi saat memasuki usia 70-an penyerapannya bahkan tidak sampai 50%. Apa artinya ini? Artinya lebih dari separuhnya terbuang sia-sia begitu saja. Mengapa bisa begitu? Pertama, asam lambung mulai berkurang. Jika asam lambung kurang, tubuh tidak bisa memecah protein menjadi bagian-bagian kecil. Jadi sebagus apapun protein yang Anda makan itu tidak akan tercerna. Kedua, kemampuan penyerapan di usus juga menurun. Saat muda usus kita kuat, tetapi seiring bertambahnya usia bagian ini pun menjadi lemah. Izinkan saya menceritakan kisah Pak Tono, pasien berusia 78 tahun yang saya periksa tahun lalu. Saat beliau pertama kali datang, berat badannya hanya 43 kg. Dengan tinggi badan 158 cm dan berat 43 kg, beliau benar-benar terlihat sangat kurus. Beliau berkata bahwa beliau rajin menyiapkan dan memakan telur rebus serta makan daging sekitar 2 hingga 3 kali seminggu. Saya penasaran mengapa beliau begitu kurus padahal pola makannya sehat, jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan. Ternyata beliau makan sedikit saat sarapan dan makan siang, tetapi makan sangat kenyang saat makan malam. Bagi para lansia, sarapan itu baik, tetapi cara memakannya secara sehat jauh lebih penting. Tubuh kita memiliki batasan jumlah protein yang bisa diserap dalam satu waktu. Bagi orang muda pun mengolah lebih dari 30 gram protein sekaligus itu sulit, apalagi bagi orang yang sudah lanjut usia melebihi 20 gram saja sudah berat. Jadi sebanyak apapun Anda makan sekaligus protein itu tidak akan diserap dan hanya akan terbuang begitu saja. Yang lebih serius adalah fakta berikut ini. Menurut Survei Kesehatan Nasional terungkap bahwa 40% lansia di atas 70 tahun mengonsumsi protein kurang dari jumlah yang disarankan. Padahal jumlah yang disarankan itu adalah standar minimal. Kenyataannya kita perlu mengonsumsi lebih banyak lagi. Saat muda, 0,8 G per 1 kg berat badan sudah cukup, tetapi setelah usia 70 tahun kita perlu mengonsumsi setidaknya 1-2 G. Jika berat badan Anda 60 kg, Anda membutuhkan 72 G protein per hari. Jika dikonversikan ke dalam telur ini setara dengan 12 butir telur.
Makan 12 butir telur tentu tidak realistis, bukan? Oleh karena itu, kita perlu mengetahui berbagai jenis makanan sumber protein yang bisa dikonsumsi dalam menu sehari-hari. Dan yang lebih penting adalah mengetahui cara memakannya agar terserap dengan baik. Pertama, mari kita bicara sedikit tentang telur, makanan yang paling akrab dengan kita dan sering kita konsumsi. Bapak Ibu, bukan berarti telur itu buruk. Telur adalah sumber protein yang sangat unggul. Namun seperti yang saya katakan tadi, telur saja tidak cukup. Mengapa? Berapa banyak protein dalam satu butir telur? Kira-kira hanya sekitar 6G. Seperti yang saya sebutkan, orang dengan berat 60 kilo butuh 72G sehari. Berarti harus makan 12 butir telur. Apakah ini mungkin secara realistis? Lagi pula makan lebih dari 3 butir telur itu sulit, kan? Bagaimana jika setiap hari hanya makan telur? Pasti bosan. Di ruang praktek, ketika saya meminta pasien mengonsumsi protein, mereka makan telur dengan giat karena itu yang paling mudah. Namun setelah 2 atau 3 minggu mereka berkata, melihat telur saja saya sudah tidak mau. Tentu saja karena terlalu sering makan telur dalam jumlah banyak mereka jadi bosan. Inilah masalahnya. Pola makan sehat haruslah sesuatu yang bisa diteruskan seumur hidup, tetapi jika hanya terpaku pada telur, akhirnya orang akan menyerah. Ada satu lagi masalah penting. Banyak orang mengkhawatirkan kolesterol. Banyak lansia berpikir karena kolesterol dalam telur tinggi, makan banyak telur akan buruk bagi kesehatan. Sebenarnya, kolesterol telur tidak perlu terlalu dikhawatirkan, tetapi tetap saja ada rasa cemas di sudut hati, bukan? Karena itu ada yang membuang kuning telurnya dan hanya makan putihnya saja. Padahal itu tidak perlu. Karena di dalam kuning telur terkandung banyak nutrisi yang baik. Namun karena makan telur setiap hari, kekhawatiran semacam ini pun muncul. Masalah terbesarnya adalah ini tubuh kita membutuhkan berbagai macam asam amino. Telur memang disebut protein sempurna karena mengandung semua asam amino esensial, tetapi rasionya selalu sama. Padahal jika kita mencampur protein nabati dan protein hewani, mereka akan saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Sebagai contoh, kedelai kekurangan asam amino bernama lisin dan biji-bijian serealia kekurangan metionin. Namun jika kedua hal ini dimakan bersamaan akan menjadi protein yang sempurna. Nenek moyang kita yang biasa makan nasi bersama lauk pauk olahan kedelai seperti tempe, tahu atau sup memiliki alasan tersendiri. Jadi kita perlu makan telur, makan tahu, makan ikan, dan makan kacang-kacangan secara bervariasi. Inilah kekuatan dari keberagaman. Dan jujur saja makan makanan yang sama setiap hari demi asupan protein itu rasanya hambar dan tidak menarik, bukan? Makan bukan sekadar memasukkan nutrisi, tetapi juga kenikmatan hidup. Terutama seiring bertambahnya usia, kebahagiaan-kebahagiaan kecil menjadi lebih penting. Jika makanan pun menjadi monoton, betapa membosankannya hidup ini. Oleh karena itu, makanan sumber protein yang lebih unggul dari telur yang akan saya sampaikan selanjutnya, ini sangat penting bagi Anda. Ada makanan yang sungguh menakjubkan yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe pada saluran Energi Usia Emas. Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Hal itu akan sangat membantu orang lain yang memiliki kekhawatiran yang sama. Baiklah, mari kita bahas hal yang sangat penting tentang makanan sumber protein yang jauh lebih unggul daripada telur. Yang pertama saya perkenalkan adalah ikan kod kering atau sejenis ikan gabus kering. Bapak Ibu, jika mendengar ikan kering atau ikan kod, apa yang terbayang? Mungkin Anda membayangkan sup atau camilan. Tapi tahukah Anda bahwa ikan kering ini adalah bongkahan protein yang luar biasa? Dalam 100 gram ikan kod kering terkandung 75G protein. Angka ini setara dengan jumlah protein dalam 12 butir telur. Dan belum berhenti di situ. Ikan kod kering hampir tidak mengandung lemak sehingga sangat mudah dicerna. Lansia sering merasa perut terasa berat saat makan daging, bukan? Namun hal itu tidak terjadi dengan ikan kering ini. Lambung terasa nyaman, namun asupan protein tercukupi dengan baik. Selain itu, ikan kod kering mengandung banyak asam amino bernama metionin. Metionin ini adalah komponen yang sangat baik untuk kesehatan hati liver. Sejak dulu orang minum sup ikan kering untuk meredakan mabuk atau kelelahan, itu ada alasannya. Kearifan nenek moyang kita telah terbukti secara ilmiah. Namun Bapak Ibu, ada hal yang perlu diperhatikan saat menyantap ikan kod kering.
Anda harus memakan daging, isinya bukan hanya kuahnya. Mengapa kuah kaldu dari ikan memang enak dan bagus, tetapi protein utamanya ada pada daging ikannya? Jika hanya minum kuahnya dan menyisakan dagingnya itu sungguh sayang sekali. Cara yang saya sarankan adalah begini. Siapkan 1 ekor ikan kering, rendam air hingga lunak, lalu suwir-suwir. Gunakan untuk sup di pagi hari, untuk tumisan atau lauk di siang hari, dan rebusan di sore hari. Makanlah sedikit demi sedikit sepanjang hari. Dengan begini, sebagian besar kebutuhan protein harian bisa terpenuhi oleh ikan kering ini. Selanjutnya, makanan kedua, tahu. Kalau tahu semua orang juga makan, mungkin begitu pikir Anda. Tetapi banyak orang yang salah persepsi tentang tahu. Pertama, tahu adalah perwakilan protein nabati. Namun jangan berpikir protein nabati kalah dari protein hewani. Protein tahu sangat cepat dicerna dan diserap. Jika kita makan kacang kedelai utuh, pencernaannya mungkin agak sulit, tetapi karena sudah diolah menjadi tahu, bentuknya sudah berubah menjadi sangat mudah dicerna. Selain itu, tahu mengandung komponen bernama isoflavon. Ini sangat baik terutama untuk kesehatan tulang wanita. Kepadatan tulang menurun seiring bertambahnya usia, dan isoflavon berperan membantu mengatasinya. Omong-omong, tahukah Bapak Ibu bahwa jenis tahu itu beragam? Tahu sutra, tahu putih, biasa tahu Cina, dan tahu goreng bakar semuanya berbeda. Dilihat dari kandungan proteinnya, tahu yang padat seperti tahu Cina adalah yang paling tinggi. Tahu sutra memang lembut dan mudah ditelan, tetapi jika ingin asupan protein yang mantap, lebih baik makan tahu yang padat. Cara yang saya sarankan adalah beli 1 potong besar tahu padat, bagi untuk 2 kali makan sehari. Pagi hari masukkan ke dalam sup, sore hari masukkan ke dalam tumisan atau sayur lodeh, kimchi. Dengan begini saja, sekitar 30% kebutuhan protein harian sudah teratasi. Saya beri 1 tips saat makan tahu. Jangan makan tahu sendirian, makanlah bersama makanan lain. Misalnya jika dimakan bersama acar atau kimchi, sayuran fermentasi vitamin C, di dalamnya akan membantu penyerapan protein tahu. Dimakan bersama tauco atau kecap juga bagus. Dengan memanfaatkan ikan kering dan tahu saja dengan benar, sebagian besar kekhawatiran protein sudah teratasi, tapi masih ada makanan yang lebih baik lagi. Makanan ketiga yang saya perkenalkan adalah kacang Arab chickpeas. Kacang Arab itu apa? Mungkin ada yang bertanya demikian. Ini adalah kacang yang belakangan ini sangat populer sebagai makanan kesehatan. Keunggulan terbesar kacang Arab adalah ia merupakan protein lengkap. Artinya, ia mengandung ke-9 jenis asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jarang ada makanan nabati yang seperti ini, biasanya kurang 1 atau 2 jenis, tapi kacang Arab benar-benar sempurna. Selain itu, kacang Arab mengandung serat pangan dalam jumlah yang luar biasa banyak, sekitar 17 gram per 100 gram. Ini jumlah yang sangat banyak, artinya lebih dari separuh kebutuhan serat harian bisa terpenuhi dengan kacang Arab. Terutama bagi lansia yang sering susah buang air besar, sembelit kacang Arab akan sangat membantu. Yang lebih penting adalah ini kacang Arab kaya akan vitamin B kompleks, terutama vitamin B6 yang banyak yang berperan membantu metabolisme protein. Jadi kita mengonsumsi protein sekaligus komponen yang membantu tubuh menggunakan protein tersebut dengan baik. Ketika saya menyarankan kacang Arab, awalnya pasien bertanya apa itu, tapi setelah mencobanya selama sebulan, sesuai saran saya, mereka berkata, saya tidak tahu kalau ini sebagus ini, sembelit hilang dan tenaga saya bertambah. Cara memakannya mudah. Rendam dalam air sebelumnya, lalu masukkan saat menanak nasi atau rebus untuk campuran salad, atau haluskan menjadi sup seperti humus, cukup 1 genggam sehari. Makanan selanjutnya mungkin akan mengejutkan Bapak Ibu karena tidak terduga, yaitu biji perila egoma. Memangnya biji perila itu makanan protein, mungkin Anda berpikir begitu. Kandungan protein biji perila egoma melebihi 20%. Ini setara dengan daging pada umumnya. Tapi keunggulan sebenarnya dari biji perila ada di tempat lain, yaitu asam lemak omega 3. Komponen bernama asam alfa-linolenat dalam biji perila akan diubah menjadi EPA di dalam tubuh kita. Apa gunanya? Ini sangat bagus untuk kesehatan otak, membantu mencegah demensia pikun. Selain itu, biji perila memiliki efek mengurangi peradangan. Seiring bertambahnya usia sendi, terasa sakit dan peradangan mudah terjadi di sana-sini, tetapi jika rutin mengonsumsi biji perila, reaksi peradangan ini bisa berkurang.
Banyak penelitian menunjukkan efeknya dalam menurunkan kadar kolesterol darah. Cara memakannya Anda bisa membuat bubuk biji perila, lalu taburkan pada sayuran, membuat susu perila, atau mengonsumsinya sebagai minyak perila. Cukup 1-2 sendok makan sehari. Namun ingat, karena kalorinya cukup tinggi, jangan makan terlalu banyak. Terakhir, mari kita bicara tentang telur lagi. Tadi saya bilang telur saja tidak cukup, tapi bukan berarti telur itu buruk. Justru telur adalah makanan protein yang sangat unggul. Keunggulan terbesar telur adalah tingkat penyerapannya. Tingkat penyerapan protein telur hampir mendekati 100%. Tidak ada makanan lain yang bisa menandingi angka ini. Karena itulah telur disebut sebagai standar protein atau protein sempurna. Dan dalam telur terkandung banyak asam amino bernama leusin. Leusin ini berperan sangat penting dalam pembentukan otot. Ini salah satu komponen terpenting untuk mencegah penyusutan otot di usia tua. Bagaimana dengan masalah kolesterol yang Anda khawatirkan? Sebenarnya tidak perlu menghindari telur karena kolesterolnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolesterol dari makanan tidak berpengaruh besar terhadap kolesterol darah seperti yang kita duga sebelumnya. Justru di dalam kuning telur terdapat kolin yang sangat bagus untuk kesehatan otak. Jika ingin makan telur dengan tepat, buatlah menjadi setengah matang. Telur setengah matang lebih mudah dicerna daripada telur yang dimasak matang penuh. Dan 1-2 butir sehari sudah cukup. Saya sudah memperkenalkan 5 jenis makanan tadi. Yang penting adalah memilih beberapa di antaranya dan memakannya secara rutin. Jangan mencoba semuanya sekaligus, tambahkan satu persatu ke dalam menu makan Anda secara perlahan. Sekarang kita sudah tahu makanan kaya protein, kita juga perlu tahu cara meningkatkan penyerapannya. Bukan sebagus apapun protein yang dimakan, tidak ada gunanya jika tubuh tidak bisa menyerapnya dengan tepat. Jadi saya akan ajarkan cara meningkatkan penyerapan protein. Pertama, pahami faktor penghambatnya. Mengapa semakin tua semakin sulit menyerap protein? Penghambat terbesar adalah kurangnya asam lambung. Saat muda, asam lambung cukup untuk memecah protein, tapi seiring usia, sekresinya menurun. Akibatnya, protein turun ke usus dalam bentuk gumpalan. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, sertakan makanan yang asam saat makan. Makanan fermentasi seperti acar asinan atau perasan jeruk nipis sangat baik. Makanan seperti ini merangsang sekresi asam lambung dan membantu pencernaan. Kedua, kunyah makanan dengan baik saat makan. Mengunyah lebih dari 30 kali akan membuat enzim dalam air liur membantu pencernaan sejak awal. Faktor penghambat lainnya adalah penurunan kemampuan konversi otot. Artinya, kemampuan mengubah protein yang diserap menjadi otot itu menurun. Saat muda protein langsung jadi otot, tapi saat tua proses ini melambat. Penghambat paling fatal adalah kebiasaan makan yang salah, terutama kebiasaan makan banyak sekaligus dirapel. Misalnya melewatkan makan karena tidak nafsu atau telat makan lalu berpikir nanti saja sekalian makan malam sehingga porsi makan malam jadi sangat banyak. Ini tidak sehat dan sangat tidak efisien. Tubuh kita punya batas pengolahan protein dalam satu waktu. Bagi usia 70+, batasnya sekitar 20 kali makan. Lebih dari itu akan dibuang lewat urin atau ditimbun jadi lemak, tidak jadi otot. Cara kedua adalah kombinasi makanan yang tepat. Jangan makan protein sendirian. Harus dimakan bersama nutrisi lain yang membantu penyerapan. Yang paling penting adalah vitamin B kompleks, terutama vitamin B6 yang berperan inti dalam metabolisme protein. Jika ini kurang protein sebanyak apapun, tidak akan terpakai dengan benar. Makanan apa yang kaya vitamin B6, kuning telur, bayam, pisang, ikan kembung sejenis sabah. Lalu lemak sehat juga diperlukan. Banyak yang mengira lemak itu buruk, padahal lemak baik membantu penyerapan protein. Gunakan sedikit minyak perila, minyak wijen, atau minyak zaitun. 1 sendok makan sehari cukup. Makanan fermentasi juga sangat penting. Bakteri asam laktat dalam tauco, tempe, kimchi, atau yogurt menjaga kesehatan usus. Jika usus tidak sehat, penyerapan protein tidak akan maksimal. Kombinasi yang saya sarankan adalah sup, bisa sup tauco, miso, atau sup bening berisi tahu dimakan bersama acar, kimchi. Dengan begini protein bakteri baik dan vitamin masuk sekaligus. Cara ketiga adalah yang paling penting, asupan protein terbagi. Jangan makan banyak sekaligus, bagilah menjadi beberapa kali dalam sehari. Saya ajarkan cara idealnya, sarapan, makan siang, dan makan malam masing-masing 15,20 gram protein. Lalu selipkan camilan protein 5,10 gram.
Dengan begini total 60,80 gram sehari bisa tercapai tanpa membebani tubuh. Jadwal konkretnya begini, jam 7 pagi 1 butir telur dan segelas susu. Jam 10 pagi 1 cup yogurt. Jam 12 siang setengah potong tahu atau ikan. Jam 3 sore segenggam kacang-kacangan. Jam 6 sore sup ikan kering atau olahan kacang. Jam 9 malam segelas susu kedelai hangat, jadi dibagi menjadi 6 kali makan sehari. Mengapa harus dibagi begini? Karena pembentukan otot adalah proses yang terjadi terus-menerus selama 24 jam. Namun jika makan banyak sekaligus proses pembentukan hanya aktif sebentar dan sisa waktunya otot justru akan terurai. Jadi perlu disuplai sedikit demi sedikit secara terus-menerus. Ada pasien saya bernama Pak Mulyono, usia 76 tahun. Awalnya beliau berkata, kalau makan sesering itu apa tidak bikin gemuk. Tapi setelah mencoba, saran saya selama 2 minggu berat badannya tetap, tapi massa otot bertambah dan lemak tubuh berkurang. Dan yang paling penting tenaganya bertambah dan naik tangga jadi jauh lebih ringan. Terakhir satu tips bagus, lakukan bersamaan dengan olahraga efeknya akan berlipat ganda. Tidak perlu olahraga berat, jalan kaki saja cukup. Jalan santai sekitar 30 menit setelah makan akan menstabilkan gula darah dan meningkatkan penyerapan protein. Jika Anda mempraktekkan ketiga cara ini, meski jumlah protein yang dimakan sama tingkat penyerapannya akan meningkat 30 hingga 40%. Perbedaan yang sangat penting. Kita sudah tahu makanan kaya protein dan cara meningkatkan penyerapannya. Sekarang saya harus mengajarkan cara mempraktekannya. Teori tanpa praktek tidak ada gunanya. Mari kita mulai dari minggu ke-1. Jangan terlalu ambisius, ubahlah satu persatu secara perlahan. Minggu ke-1, belilah 1 ekor bungkus ikan kod kering atau ikan gabus kering, buatlah sup ikan setiap pagi. Kuahnya bagus, tapi pastikan dagingnya dimakan. Ini saja sudah menyelesaikan sebagian besar kebutuhan protein harian. Minggu ke-2, tambahkan tahu. Beli 1 kotak, tahu pagi makan sup ikan, sore makan tumis rebusan tahu, jadi memasukkan protein 2 kali sehari. Saat ini perubahan tubuh mulai terasa. Minggu ke-3, pilih salah satu antara kacang Arab atau biji perila untuk ditambahkan. Masukkan kacang Arab saat menanak nasi atau gunakan bubuk, minyak perila saat mengolah sayur. Dengan begini, keseimbangan protein nabati dan hewani terjaga. Minggu ke-4, manfaatkan telur dengan tepat. Makan 1,2 butir telur setengah matang sehari. Pagi telur 1 butir, sore sup ikan, siang olahan tahu. Jadi ketiga waktu makan terisi protein. Yang penting jangan memaksakan diri. Jika malas membuat sup ikan, makan 1 butir telur pun tak apa. Melanjutkan sedikit demi sedikit jauh lebih baik daripada ingin sempurna tapi akhirnya menyerah. Mungkin ada yang khawatir soal gula darah. Protein tidak menaikkan gula darah secara drastis, jadi tenang saja. Justru protein berperan menstabilkan gula darah. Jika dimakan bersama karbohidrat seperti nasi atau roti, cukup atur porsinya. Jika perubahan belum terasa, jangan khawatir. Perubahan tubuh kita terjadi lebih lambat dari yang kita duga. Biasanya setelah 2-3 bulan baru terasa perubahan yang pasti. Massa otot bertambah, stamina membaik, dan kekebalan tubuh menguat bukanlah hal yang bisa terjadi dalam semalam. Bapak Ibu yang menonton video hari ini telah membuat pilihan yang sangat bijak, karena Anda memiliki keinginan untuk mendapatkan informasi kesehatan yang benar dan mempraktekannya. Sekarang tinggal pelaksanaannya saja. Hari ini juga pergilah berbelanja beli ikan kering dan 1 potong tahu, lalu mulailah besok pagi. Perubahan kecil akan menghasilkan hasil yang besar. Saya dengan tulus mendukung masa tua Anda yang sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan like dan subscribe ke saluran energi usia emas. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, itu akan sangat membantu sesama. Bagi yang ingin mendukung saluran ini, saya ucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan Anda melalui tombol Super Thanks terima kasih, dan tolong bagikan video ini kepada para lansia di sekitar Anda. Informasi kesehatan jika dibagikan akan menjadi kekuatan yang lebih besar. Saya Dr. Eko Nugroho yang telah mendukung kesehatan masyarakat sebagai dokter keluarga selama lebih dari 40 tahun. Tetaplah sehat selalu.